tarawna ainal yaqin summa 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 latus'alunna yauma idin anin na'im. Nah, siapa Bulusi di ayat terakhir yang dibaca itu ada warna coklat ya. Warna coklat, semua yang berwarna coklat itu ditahan. Ibu-ibu bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, dua harokat itu kurang lebih 3 ketuk ya, 3 ketuk. Dua harokatnya yang warna coklat atau gunna ini lebih lama daripada dua harokatnya panjang. Yang warna hijau itu 2 harokat juga tapi seayun saja. Kalau yang gunna yang warna coklat nomor 8 itu ya, atau di warna coklat yang lain itu khusus untuk gunna ditahan selama 2 harokat. 2 harokat di sini lebih lama dalam arti 3 ketuk. Bisa kita bahasakan 3 ketuk. Contohnya gimana? Nah, perhatikan tangan saya. Tumma thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bisa mengerti? Coba diulang ayat terakhir. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Oke, thummanya aja yang pas 3 ketuk. Latus'alunna dan 'anin na'im kurang lama ya. Oke, barakallahu fiik. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf ha-nya tadi jahimnya bagus sekali, tapi bismillahirrahmanirrahim itu kurang tajam ya, jadi harus konsisten. Kemudian huruf shin pada isti'adzah a'udzu billahi minasyai itu harus mengalir bunyi shinnya. Oke, yang pasti sambil perbaiki huruf, kalau yang mat 2 harokatnya sudah konsisten, tinggal yang warna coklat itu 3 ketuk kurang lebih ya. Summa, bukan summa, summa, tapi ketukan ketiga baru ma. Summa. Semua yang warna coklat, ya mau ikhfa, mau idgham bi gunnah, semua yang warna coklat tahan 3 ketuk. Barakallahu fiik. Cukup ya, Bu Lucy insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Bersama. Baik, syukron Ustaz Lutfi dan Ibu Lucy. Buat ibu-ibu dan teman-teman semua yang belum kedapatan untuk latihan praktek dengan Ustaz Lutfi, jangan khawatir ya, jangan berkecil hati terlebih dahulu, karena kita akan terus ada sesi praktek seperti ini 2 pekan sekali ya. Insya Allah bisa dapat ya. Nah, karena ini kita harus dengarkan informasi terlebih dahulu. Nah, tapi dari dari Kang Riza. Ustaz Riza, silakan Ustaz Riza. Assalamualaikum, sudah ada di sebelumnya Mas Fafri. Mas Fafri. Baik. Ya. Mungkin yang masih raise hand ini bisa dicatat. Kalau Siap. memang nggak dapat hari ini, nama-nama yang raise hand ini akan prioritas di Rabu depan, Rabu berikut. Baik. Oke. Baik, siap Ustaz. Silakan. Sudah tercatat oleh tim operator. Lanjut. Tadi Kang Riza, mana Ya, Kang Riza sudah ada? Sudah bergabung? Sudah bergabung. Suara saya terdengar? Oke, siap. Terdengar Ustaz. Silakan Oke, baik. untuk informasinya mungkin Ustaz. Ini ada Bapak Ibu informasi penting yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman simak nih. Silakan Ustaz Riza. Oke, mohon maaf ya sebelumnya. Diselingi dulu dengan beberapa informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayah bunda, terima kasih nih. Luar biasa ya. Antusiasnya ternyata banyak juga yang ikut pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini
izinkan saya menyampaikan satu informasi penting bagi ayah bunda semuanya. Sebelum menyampaikan informasi tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah fenomena hari ini, ayah bunda, yaitu fenomena di mana seorang ibu bekerja. Hari ini sudah bukan rahasia umum lagi ya, tapi di balik ibu bekerja, banyak hal yang dikorbankan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin ada anak yang tidak bisa selalu bertemu orang tuanya jika bekerja di luar kota ya. Ada suami yang tidak sepenuhnya keurus, dan banyak hal lain lagi, pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh ibu-ibu yang bekerja tersebut. Mungkin di sini juga ibu semuanya atau ayah ada istri yang bekerja gitu kan. Ada sekarang ibu yang bekerja. Mungkin ibu atau istri bapak di rumah hari ini bekerja. Sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh ibu hari ini atau oleh ayah yang dirasakan hari ini? Para ibu dihadapkan dengan kedilemaan, galau gitu ya. Kalau saya kerja, anak dan suami gak fokus keurus, walaupun tetap keurus ya. Ketika ketemu dengan suami di malam hari, kita sama-sama capek gitu, karena sudah bekerja. Gak ada waktu buat bercengkrama, pengennya cepet tidur dan istirahat saja mungkin ya. Kalau gak kerja dan fokus jadi ibu rumah tangga saja, ibu dihadapkan dengan kenyataan bahwa banyaknya kebutuhan yang belum tercukupkan. Para ayah juga dilema, ya, para ayah juga dilema. Mengizinkan istrinya bekerja dengan konsekuensi berbagi waktu antara dirinya dan juga kerjaan istrinya. Mengizinkan istrinya bekerja, terkadang anak yang menjadi korbannya. Kalau ayah gak mengizinkan istrinya kerja, ayah pun sadar bahwa pendapatannya masih belum stabil. Nah, semua antara ibu dan ayah semuanya serba galau ya. Nah, terus apa sih solusinya? Ada gak sih solusinya? Masya Allah ya. Pada malam hari ini izinkan saya menginformasikan satu hal yang paling berharga untuk spesial untuk ayah bunda semua pada malam hari ini ya. Ada gak sih solusinya agar semua berjalan seimbang antara mendapatkan penghasilan tambahan juga mengurus keluarga agar tidak menjadi korban dari kesibukan itu sendiri ya. Mau nggak sih Bu, Pak, semuanya, ayah bunda, dapat penghasilan tambahan, bisa bantu suami, bisa tambah uang jajan anak, bisa nabung, bisa ngasih ke keluarga ibu, bisa ngasih ke saudara-saudara atau adik-adik ibu, tapi keluarga inti, anak dan suami tetap keurus dan keluarganya tetap harmonis. Mau nggak Bu, ayah bunda semuanya? Suara saya terdengar? Apakah mau seperti itu? Terdengar, Ustaz. Mau. Mau, Pak Insya Allah mau ya. Mau, Pak Ustadz. Masya Allah. Oke, ayah bunda, saya Riza Marzani. Izinkan saya memperkenalkan sebuah platform yang namanya wakala.co.id. Hal ini untuk menjawab tantangan ekonomi di tengah-tengah keluarga kita. Nah, izinkan ya Bu, saya menjelaskan sebentar saja. Apa sih wakala.co.id itu? Wakala adalah sebuah platform bisnis keluarga berkah. Wakala ini hadir untuk ibu rumah tangga sebenarnya ya. Tapi bila ada ayah yang ingin ikut menjadi bagian dari wakala, boleh ya. Nah, wakala ini hadir khususnya memang untuk ibu rumah tangga yang ingin nambah penghasilan. Keluarga juga tetap keurus, pendapatan juga dapat gitu ya. Jadi ayah bunda semuanya, ya, wakala ini hadir juga memberikan keberkahan pada setiap keluarganya. Jadi bukan hanya ibu yang terlibat mendapatkan keberkahan itu, tapi seluruh anggota keluarganya mendapatkan keberkahan. Masya Allah ya. Kenapa sih kok bisa gitu kan? Semua keluarganya mendapatkan keberkahan. Coba bayangkan saja, ayah bunda semuanya coba dibayangkan. Di wakala ini, ibu akan mendapatkan pembinaan eksklusif selama ibu menjadi bagian dari wakala.
dibina oleh expert dalam setiap bidangnya. Pembinaannya apa saja memangnya ya? Ya, pembinaannya salah satunya ada kelas pembinaan untuk anak-anak ibu. Ya, ini secara apa ya? Free selama ibu menjadi anggota wakalah. Yang kedua, ada kelas pembinaan buat suami ibu juga. Masya Allah ya, anaknya dibina juga, suaminya juga dapat pembinaan. Yang ketiga, ada kelas pembinaan buat ibunya sendiri. Dan yang keempat, ada kelas pembinaan buat keluarga berkah. Masya Allah ya. Nah, ketika ayah bunda semuanya ikut menjadi bagian dari wakala, ya, ini akan mendapatkan materi 4 sekaligus selama ibu menjadi bagian dari wakala itu sendiri. Ya, ada kelas pembinaan buat anak-anak, ada kelas pembinaan buat suami ibu. Jadi semuanya belajar. Semuanya sama-sama belajar. Alhamdulillah ya. Nah, nanti tambah penasaran nggak nih, kenapa sih kok bisa seperti ini ya di wakala? Pembinaan tersebut lebih ke pembinaan spiritual keluarga ayah bunda. Harapannya agar kehidupan rumah tangga ayah bunda selalu dalam keberkahan dan lautan kebaikan. Tidak hanya itu, di wakala, ibu akan mendapatkan berbagai ilmu keren digital marketing. Yang kalau diuangkan, kalau dirupiahkan, itu lebih dari 15 juta, Bu. Masya Allah ya. Lebih dari 15 juta nilainya ya, tak terhingga. Ibu akan belajar digital marketing. Oh, saya gaptek, saya apa? Kita bina sampai bisa, sampai menghasilkan. Ya, keren banget kan? Tentu keren. Karena apa? Karena kami satu-satunya di Indonesia platform bisnis yang mengusung konsep keluarga berkah. Yang dapat pembinaannya semua keluarganya. Artinya berkah untuk semuanya. Lanjut, nah sedikit lagi nih. Izinkan menjelaskan ini ya. Mungkin ayah bunda pernah mendengar istilah affiliate marketing. Ada yang pernah dengar gak? Ayah bunda? Mungkin affiliate Shopee gitu ya. Pernah dengar. Nah, Masya Pernah. Allah ya. Pernah, Yang Bang. lain juga pernah mungkin ya. Nah di wakala ini sistemnya, bisnisnya adalah affiliate marketing ayah bunda. Dan uniknya, ini uniknya Bu. Ayah bunda semuanya unik di affiliate marketing di wakala ini. Ayah bunda tidak mesti berjualan, tapi tetap menghasilkan. Nah, gimana caranya ya? Masya Allah. Tidak wajib jualan, tapi tetap menghasilkan. Tentu bisa. Inilah uniknya di wakala ayah bunda semuanya. Tugas ayah bunda, kalau daftar jadi affiliate marketingnya di wakala.co.id itu, hanya share konten saja. Share konten saja. Konten-konten dakwah, konten-konten yang sudah kita siapkan, benar-benar kita sudah siapkan strateginya. Ayah bunda tinggal share saja. Linknya tinggal disesuaikan. Link affiliate ayah bunda gitu ya. Jadi sangat mudah banget cara kerjanya, cukup share konten saja. Kontennya juga nggak usah buat sendiri, repot-repotnya tambah ganggu lagi kehidupan keluarga ibu gitu ya. Kehidupan aktivitas ibu. Sungguh ini bisa dijadikan bahan sampingan ya buat ayah yang mungkin sekarang jadi karyawan atau bekerja atau berdagang. Ini bisa karena sangat mudah, hanya cukup share konten saja. Kontennya sudah kita sediakan gitu ya, share di media sosial ayah bunda semuanya. Nah ini enak banget gitu ya ketika ayah bunda ikut menjadi bagian dari affiliate marketing di wakala. Dengan hanya share-share begitu saja, ayah bunda kalau mengikuti pola strategi yang kami siapkan, ayah bunda mengikuti semuanya. Insya Allah dalam sebulan minimal 8 juta rupiah sebagai pendapatan ayah bunda semuanya. Mau nggak ayah bunda? Mau. Masya Mau. Allah. Ya, Mau. lumayan banget ya ini, kalau saya mungkin nggak akan jadi pendapatan sampingan ini mah. Udah pendapatan utama aja udah. Insya Allah ya, kalau ayah bunda tertarik untuk mempelajari cara kerja dan benefit apa saja sih yang akan ayah bunda dapatkan gitu ya, silahkan admin tolong di-share ya linknya untuk pendaftarannya. Silahkan kunjungi wakala.co.id, wakala.co.id ya.
Ayah bunda bisa daftar akunnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk daftar jadi afiliatnya. Untuk yang daftar hari ini ada penawaran spesial, tapi nih untuk malam ini yang hadir di Zoom hari ini saja ya, ada penawaran spesial. Ada penawaran spesial untuk 30 orang deh gitu. 30 orang tercepat silakan. Ayah bunda setelah daftar akan mendapatkan benefit yang saya jelaskan tadi ya. Ini lifetime alias seumur hidup selagi ayah bunda masih jadi afiliator wakalah. Masya Allah ya, ada pembinaan buat keluarganya, buat ayah, anak, istri, dan bisnisnya juga. Pembinaan digital marketing. Ini lebih dari 20 juta bahkan mungkin ya. Daftar sekarang juga ya ayah bunda. Silahkan nanti dibantu admin atau di grup bisa dikomunikasikan cara daftarnya seperti apa. Jangan sampai kehabisan, penawaran ini spesial hanya untuk 30 orang pertama. Silahkan ayah bunda ambil kesempatannya ya. Mungkin itu saja informasinya. Mohon maaf ayah bunda mengganggu sedikit nih. Tapi ini penting juga nih buat ayah bunda semuanya ya. Silahkan ayah bunda, barangkali ada yang mau daftar, nanti dibantu admin kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, informasi yang sangat spesial sekali dari Ustadz Riza tadi ya. Di mana kita bisa bisnis jalan terus dan keluarga tetap terurus. Masya Allah ya. Betul. Jadi biar kita paham betul bagaimana digital marketingnya itu nanti dibina langsung. Masya Allah. Ya, langsung aja ya daftar chat admin sekarang silakan. Oke. Baik. Buat Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita lanjut kepada sesi selanjutnya yang memang Bapak Ibu mungkin dan teman-teman tunggu juga ya. Ini ada sesi tadabbur daripada Quran Surat At-Takatsur. Langsung nanti bersama bintang tamu kita ya, gestar kita, Ustadz Malik Saiful Rizki. Masya Allah. Ustadz Malik sudah ada di Zoom? Sudah. Audionya mungkin boleh volumenya boleh dinaikin, Ustadz. Afwan. Ya, belum terdengar suaranya. Sudah terdengar? Alhamdulillah, sudah baik ya. Kita pengen dengar bagaimana sih. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman semua ingin mendengarkan bagaimana pesan Allah yang akan disampaikan seperti apa di dalam Quran Surat At-Takatsur ini. Kenapa dengan judul semua adalah titipan? Mari kita simak bersama Ustadz Malik Saiful Rizki. Silakan Ustadz Malik. Sebelumnya mungkin kenalan dulu boleh Ustadz. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih untuk tim Magfirah ya, Magfirah Pustaka yang sudah mengadakan acara belajar Quran ini. Masya Allah saya ngikutin ya, Masya Allah Ustadz Lutfi ya, sama Ustadz Lutfi, salam kenal Ustadz Lutfi ini ya. Insya Allah jadi ikut belajar juga saya nih gitu ya. Alhamdulillah, cuman nih sudah malam nih masih semangat nggak ini? Kita masih semangat. Masih, Ustaz. Masih. Semangat nggak ini untuk kita sama tadabbur surat At-Takatsur ya. Insyaallah, alhamdulillah. Perkenalkan saya Malik Saiful Rizki ya. Malik Saiful Rizki asli dari Cirebon. Alhamdulillah dapat kesempatan sangat luar biasa. Allah izinkan saya bisa hadir dan ikut thalabul ilmi di majelis online ini. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah keberkahan ya untuk kita semua. Saya khususnya secara pribadi juga Masya Allah merasa bersyukur sekali ya, alhamdulillah melihat antusias daripada para peserta juga yang luar biasa banyak ya, ada sekitar 80-an ini
ketika di luar sana banyak orang yang habiskan malamnya untuk suatu hal yang mungkin untuk istirahat, untuk bermain-main, atau untuk sekedar nonton TV misalnya gitu ya. Alhamdulillah kita semua menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah pilihan yang pada malam hari ini insya Allah Allah izinkan, Allah gerakkan kita bisa sama-sama belajar tahsin ya bareng Ustadz Lutfi, khususnya pada malam hari ini sama-sama belajar tahsin cara belajar mengaji surat At-Takasur ya. Nah, ini satu kenikmatan yang luar biasa ya, yang jarang sekali orang sadar bahwa ternyata ada nikmat yang berharga, nikmat yang paling besar ya, yaitu nikmat ketika kita Allah izinkan untuk kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah, ini nikmat yang sangat harus kita syukuri ya. Kebanyakan orang menganggap ya nikmat itu hanya sebatas harta ya, jabatan atau anak ya, atau yang lain-lain ya, itu semua dikejar oleh orang-orang untuk berbondong-bondong ya, orang bersungguh-sungguh kerja keras ya, banting tulang untuk mendapatkan uang ya, untuk mendapatkan harta ya. Tapi masya Allah kita di tengah kesibukan kita, Allah izinkan kita untuk bisa berinteraksi ya dengan Al-Quran. Insya Allah ini kenikmatan yang sesungguhnya ya, daripada kenikmatan-kenikmatan yang tadi disebutkan, ya, harta benda dan lain-lain, yaitu hanya sementara sifatnya, sedangkan Al-Quran ini sifatnya adalah kekal abadi, manakala kita bisa menerapkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka ayah bunda semua yang hadir ya di majelis pada kesempatan kali ini, ada Akang Teteh juga mungkin ya, ada satu hal yang harus kita lakukan ya, selain kita mempelajari Al-Quran, kita juga perlu menyeimbangi belajar Quran itu diimbangi juga dengan belajar bagaimana cara memahami atau memahami isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri ya. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup ya, dan petunjuk itu untuk diikuti. Gimana kita mau mengikuti petunjuk kalau kita nggak paham makna atau kandungan daripada petunjuk itu sendiri gitu ya. Maka tadabbur ini bagian yang tidak bisa kita hindari ya, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita menjadi hamba Allah ya, perjalanan kita di dunia ini yang mana akan berakhir nanti di akhirat. Bekal utama kita adalah Al-Quran ini ya. Masya Allah, tingkatan pertama kita mempelajari cara membaca Al-Quran, kemudian selanjutnya kita juga ya wajib untuk berusaha mempelajari untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan kali ini izin ya, saya Malik Saiful Rizky ya, masih fakir juga ini, banyak banyak belum tahunya juga gitu ya, dan banyak juga belajar juga nih. Kalau saya store mungkin ke Ustadz Lutfi untuk baca Al-Quran juga belum tentu nih, belum tentu lebih baik daripada ayah bunda semua yang ada di sini gitu ya. Insya Allah ya. Nah, tapi insya Allah izin ya, saya yang fakir ilmu ini izin untuk sharing ya, berbagi kandungan Al-Quran ya. Ini adalah satu hidangan ya, hidangan yang sangat luar biasa. Nah, kenapa saya sebut hidangan? Karena saya pernah dengar ada satu kalimat ya dari salah satu ulama itu mengatakan bahwa sesungguhnya kebutuhan kita ya dalam hidup ini, kebutuhan kita terhadap hidayah ya, hidayah Quran ya, khususnya ini Al-Quran hidayah, itu jauh lebih kita butuhkan daripada kebutuhan kita akan makan dan minum gitu ya. Nah, maka ini hidangan dari langit yang Allah turunkan khusus ya untuk hamba-hamba Allah pilihan ya. Nah, ketika orang lain disibukkan untuk mencari sesuap nasi ya, makan, minum, tempat tinggal,
ini ada hidangan yang Allah turunkan dari langit untuk kita semuanya, hamba-hamba Allah pilihan, ya kemudian kita sia-siakan. Maka mudah-mudahan ini bagian daripada mensyukuri nikmat Allah, hidangan itu sendiri. Nah, alhamdulillah pada surat At-Takasur ini ya izin saya sharing ya berkaitan dengan poin-poin tadabbur dari surat At-Takasur ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan lagi gairah, semangat kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Selain kita mempelajari cara bacanya juga, mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an sehingga kita bisa mengamalkan Al-Qur'an dan pada akhirnya tujuan kita untuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tercapai dengan mengamalkan Al-Qur'an ini. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam surat At-Takasur ini ya, kalau dilihat dari artinya ya, At-Takasur ini artinya adalah bermegah-megahan ya. Bermegah ya. Ustadz, signal sepertinya Ustadz. Ya balik lagi nih. Oke, baik mungkin ada sedikit kendala teknis ayah bunda, bapak ibu dan teman-teman semua. Sepertinya dari Ustadz Malik masih kita coba Sana aja kan. Tasnya. Panjang, lebih panjang. Oke. Kalau itu pasirnya. Iya. Sambil kita tunggu mungkin boleh yang mau tanya-tanya terkait apa namanya dan tahsinnya seperti apa. Nah itu tadi juga ada beberapa yang masuk ke kolom komentar nih Ustadz Lutfi sepertinya. Gitu ya. Tadi kita lebih lagi bahas tadabbur, ternyata ada kendala teknis. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Mana tadi pertanyaannya? Oke. Ya, silakan Ustaz Malik. Alhamdulillah. Ada putus Ustaz tadi Ustaz. Agak terputus. Silakan Ustaz. Ya, baik. Nah, ini dalam saya izin lanjutkan ya. Ini dalam surat At-Takasur ini sebetulnya poinnya adalah Allah memberi peringatan ya atau wanti-wanti untuk kita yang masih hidup di dunia ini untuk berhati-hati ya dalam melakukan suatu hal, khususnya adalah berkaitan dengan rutinitas harian kita ya. Biasanya kita setiap pagi dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, bahkan ada di antara kita, di antara orang di sana itu kerja pagi sampai pagi lagi pun ada gitu. Nah, maka mudah-mudahan dengan tadabbur surat At-Takasur ini akhirnya kita bisa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau Allah Subhanahu wa taala kembali pada ayat At-Takasur ini ya. Surat At-Takasur ini adalah tentang peringatan kepada orang-orang yang disibukkan atau dipenuhi waktunya hanya semata-mata untuk mencari harta benda, ya, banyak-banyakan harta atau dalam rutinitas kita biasanya kerja atau usaha gitu ya. Kan kita kerja usaha itu kan sebetulnya awal mulanya gitu. Usaha itu adalah untuk mencukupi. Tapi di situ di tengah perjalanan setan mulai masuk ya. Akhirnya membisiki kita, bahkan juga ikut terlena. Yang awalnya adalah mencari uang adalah untuk cukup kebutuhan kita sehari-hari, justru malah kita disebutkan mencari uang untuk bermegah-megahan dan untuk menyombongkan diri ya, terhadap pencapaian-pencapaian pekerjaan atau usaha kita gitu ya. Nah, sehingga kesibukan itu justru melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka At-Takasur ini berbicara kepada orang-orang yang lalai terhadap
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena disibukkan dengan aktivitas pekerjaan. Nah, orang ini ya sampai alhaqumut takasur, ya bermegah-megahan ini telah melalaikan kamu, ya. Orang-orang yang di luar sana, mudah-mudahan bukan termasuk di antaranya adalah kita, ya, yang dilalaikan dari apa? Dilalaikan dari melakukan ketaatan-ketaatan dan amal soleh. Nah, pada malam hari ini, ya, ini mudah-mudahan menjadi salah satu bukti, ya. Semoga keistiqomahan kita untuk belajar Al-Quran ini bisa menjadi alasan, ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah akan catat bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, ya, untuk mempelajari Al-Quran karena kesibukan kita dalam mencari harta benda, ya, mencari uang, mencari kehidupan, gitu ya. Nah, orang-orang ini, ya, hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai mereka, ya, yang disibukkan dalam mencari uang, ya, mencari harta benda dan untuk bermegah-megahan dan menyombongkan diri. Itu salah satu sifatnya adalah karena lalai. Lalai itu berarti dia tidak sadar, ya. Nah, baru sadar nanti ketika sudah masuk ke dalam kubur, ya, hatta zurtumul maqabir, sampai orang itu akhirnya hatta zurtumul maqabir, sampai orang tersebut masuk kubur, baru orang itu, ya, sadar, ya, ternyata apa yang dikumpulkan, apa yang diusahakan selama di dunia ini tidak menjadi manfaat sedikit pun baginya nanti di kuburan, gitu ya. Jangan sampai melalui surat takasur ini, ya, jangan sampai kita Allah sadarkan di saat kita sudah masuk kubur. Nah, sebelum kita masuk kubur, mudah-mudahan kita sadar, kita menyadari bahwa sejatinya kita melakukan aktivitas bekerja itu bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, ya. Nah, tapi justru ini hanya untuk mencukupi kehidupan kita dan untuk menjadi wasilah kita bisa bermanfaat untuk lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang, gitu ya, kepada banyak orang dengan sedekah dan infak, gitu ya. Nah, kalla saufa ta'lamun di ayat ketiga, ya, Allah sampaikan kalla, sekali-kali tidak, ya, saufa ta'lamun, ya, kelak kamu akan mengetahui. Nah, di saat masuk kubur, orang-orang yang sibuk nyari harta, nyari uang, ya, itu baru tahu tentang kesalahannya saat di dunia, ya. Kalla saufa ta'lamun, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti orang-orang yang disibukkan dalam mencari uang di saat dunia sampai lalai dalam beribadah, sampai lalai dalam melakukan ketaatan dan amal soleh, mereka-mereka ini nanti akan sadar dan akan mengetahui bahwa perbuatannya salah itu kapan? Di saat masuk kubur, ya. Nah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan ini. Istiqomah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sebentar, ini tertutup, ya. Nah, ya. Sudah, Ustaz. Silakan. Ya. Sampai nanti akhirnya orang itu baru sadarnya di saat masuk kubur, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi di antara kita, gitu ya. Summa kalla saufa ta'lamun, maka kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Diulang oleh Allah dua kali, ya. Di ayat ketiga Allah sampaikan kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, ya, kelak kamu akan mengetahui. Saufa ta'lamun yang pertama, menurut, ya, tafsir yang saya baca, ini adalah pengetahuan manusia di saat masuk kubur, ya. Di saat masuk kubur orang udah menyesal, ya, ternyata yang menemani dirinya di kubur itu bukan harta benda yang dia kumpulkan, ya, bukan rumah yang dia bangun, ya, bukan mobil yang dia koleksi, ya,
bukan tabungan, ya, ternyata apa yang diusahakan itu semua tidak bermanfaat sedikit pun dikubur. Ya, disitulah manusia mulai menyesal, manusia mulai sadar ternyata aku ini gitu ya, ternyata dia ini, jangan aku ya, dia ini capek-capek ya nyari duit di dunia, ya habiskan waktunya yang Allah telah berikan kepadanya untuk mencari dunia. Ternyata dunia yang selama di dunia itu dicari-cari, dikejar-kejar, tidak ada manfaatnya sedikit pun di akhirat atau di kubur nanti, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian di ayat 4 ya, Allah sampaikan lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ini berkaitan ya dengan kondisi manusia nanti saat hari kiamat, ya saat dihisap nanti, mulai sadar lagi yang kedua kali. Ya, yang pertama kali sadarnya adalah dikubur, yang kedua nanti mulai sadar lagi adalah ketika dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisap, di situ mulai sadar lagi ternyata ya apa yang diusahakan di dunia, apa yang dikumpulkan di dunianya itu, yaitu harta benda yang dikumpulkan itu, ternyata sedikit pun tidak memberatkan amal solehnya gitu, tidak memberatkan pahala amal solehnya, ya. Karena harta bendanya itu hanya untuk bermegah-megahan dan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia lainnya. Nah, berbeda kalau kita kumpulkan harta benda itu adalah untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf. Nah, ini akan menjadi nikmat yang kita rasakan sampai nanti di akhirat nanti. Karena ini bagian daripada sedekah jariyah. Ya. Ketiga, yang akan mengikuti kita pahalanya sampai kita mati, walaupun kita sudah mati, tapi pahalanya tetap mengalir. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu ya salah satunya adalah dengan harta benda. Dengan harta benda kita wakafkan, kita beri wakaf bangunan, ya kita sedekah, ya kita bangun banyak hal ya yang untuk kebermanfaatan umat. Di situ ternyata umat melakukan ibadah dari apa yang kita wakafkan gitu. Nah, ini akan mengalir selamanya, dan ini justru harta yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Ya, summa kalla saufa ta'lamun. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita yang masih hidup ini ketika membaca ayat ini langsung sadar, ya. Langsung sadar ternyata Allah sudah berikan informasi ini sebelum kita merasakannya. Karena Allah nggak mungkin Allah uji manusia itu tanpa ada jawaban. Nah, ini Quran ini semuanya jawabannya di Quran, gitu ya. Nah, summa kalla saufa ta'lamu, ya. Nah, kemudian di ayat kelima ya Allah sampaikan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Kemudian sekali-kali tidak, ya kalla, sekali-kali tidak, lau ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui ilmal yakin, dengan pengetahuan yang pasti, karena sudah lihat, sudah merasakan, gitu ya. Kalau belum merasakan, belum melihat, orang itu masih kurang yakin, bener nggak ya, gitu ya. Ya bener nggak ya ini usaha saya ini, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya nanti di akhirat nanti, bener nggak ya nanti, ya, gitu ya. Karena orang ini masih kalau belum melihat, belum merasakan, masih ngeyel, sehingga suka lalai dalam taat. Kenapa orang lalai? Orang taat sama Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan banyak amal soleh, waktu 24 jam hanya dihabiskan ya duit dan tabungan, banyak aset. Nah, kenapa terus-terusan lalai? Salah satunya adalah karena mereka ini tidak percaya terhadap hari akhir nanti. Ya. Kenapa tidak percaya? Ya karena belum melihat, belum merasakan. Nanti kalau sudah lihat secara langsung, merasakan secara langsung, baru di situ sadar. Tapi sayangnya, ketika kita sadar, ya Allah sudah tutup,
nggak ngasih kesempatan lagi kita untuk balik ke dunia. Nah, ini yang harus kita takutkan, ini yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai Allah sadarkan kita di saat justru peluit sudah selesai, ya pertandingan sudah selesai, itu nggak ada lagi pertandingan tuh. Kalau sudah pertandingan selesai, ya pertandingan bola udah selesai, ya sudah selesai. Ya, nggak bisa lagi itu kita main-main lagi dan lain-lain gitu. Evaluasi aja. Ya. Tapi ini kalau sudah dievaluasinya di akhirat, nggak bisa lagi evaluasi di akhirat kemudian kita perbaiki lagi di dunia gitu. Bahkan di ayat lain juga disebutkan kondisi orang-orang nanti ya di akhirat itu ketika mereka sudah merasakan dan melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ini minta dikembalikan ke dunia ya. Bahkan hanya sekedar untuk amal soleh, hanya sekedar untuk sedekah ya, coba ya, hanya untuk sedekah. Kenapa minta dibalikan ke dunia untuk sedekah? Karena ternyata di dunia dia banyak kumpulkan harta tapi tidak disedekahkan gitu ya. Makanya salah satu ayat ya dalam Al-Qur'an itu ada yang menjelaskan tentang itu ya. Nah, kemudian di ayat ke-6 Allah sampaikan la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim, di sini ada kalimat lam kemudian ditambah la tarawunna, di sini adalah penekanan juga. Jadi Allah sudah tekankan ya, niscaya benar-benar kamu akan melihat al-jahim. Al-jahim itu adalah neraka. Ya. Neraka yang di dunia itu hanya sebatas kisah, mungkin bagi orang-orang hanya sebatas cerita-cerita. Nanti kalau kita sudah mati, nanti kalau kita sudah di akhirat, neraka itu sudah nyata, baru kita tahu rasa. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak optimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh, ya nanti justru kita akan dilalaikan dengan bermaksiat kepada Allah, dan situlah letak penyesalan kita, ya saat kita sudah melihat, ya la tarawunnal jahim, kita semua kata Allah pasti akan melihat neraka jahim itu, baik yang beriman maupun yang kafir, yang kaya ataupun yang miskin, yang muda, yang tua, semua dikasih lihat neraka itu. Ya, nah di situ ketika Allah tampakkan neraka, maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang bermaksiat, ya, orang-orang yang munafik. Itu kondisinya adalah mereka takut, mereka khawatir, mereka sedih, ya, mereka khawatir, takut, ya, melihat neraka di situ sudah betul-betul di depan mata, ya. Sedangkan orang beriman saat itu akan bersyukur, ya, orang akan bahagia, ya. Nah, karena apa? Orang beriman melihat neraka, ternyata ada tuh neraka, tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillahilladzi, ya, kemudian Allah berikan, alhamdulillahilladzi hadana li hada, ya. Ketika Allah masukkan kita ke surga, ya, Allah itu ke surga itu kan karena Allah tunjukkan kita hidayah. Hidayahnya adalah Al-Quran ini, gitu ya. Jadi kita hanya melewati neraka. Jadi orang beriman juga melihat neraka, ya, dan sangat jelas nanti orang beriman pun sama melihat neraka, tapi hanya dilewati, ya, di Sirat, kemudian nanti masuk ke surga. Ya, mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang-orang yang bisa melewati neraka itu, ya, itu, ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ke-7, ya, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ya, kemudian di sini juga Allah sampaikan nanti kita ketika sudah melihat neraka itu dengan jelas di depan mata kepala kita sendiri, disitulah kita sudah betul memiliki keyakinan, ya, tanpa ragu sedikit pun bahwa ternyata neraka itu ada. Tapi apa yang dia yakini saat itu sudah tidak berguna lagi, ya. Nah, ini yang harus kita syukuri ketika kita di dunia sudah sadar dan sudah yakin, ya, terhadap adanya neraka dan adanya surga. Sehingga ini menjadi bekal kita untuk senantiasa istiqomah melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala,
Ya, karena bekal keyakinan kita bahwa kita meyakini betul bahwa neraka itu ada dan neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang tidak taat dan bermaksiat kepada Allah. Kemudian di akhir ayat ini, ya, di awal Allah menjelaskan tentang bermegah-megahan, ya, kumpulkan banyak harta. Nah, kemudian di akhir Allah tutup dengan satu pernyataan bahwa Tumma latus alunna, kemudian kamu semua akan ditanya, kata Allah. Summa latus alunna, ya, pasti akan ditanya. Yauma idin anin naim, pada hari itu, yaitu hari kiamat, anin naim, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, Allah sudah berikan nikmat kepada kita. Saat ini kita rasakan, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat, ya, mulut kita bisa mengucapkan kata-kata, ya, lidah kita bisa merasakan rasa, ya, hidung kita bisa mencium aroma, ya. Belum lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita jarang sadari, ya. Darah kita mengalir tanpa harus kita suruh untuk mengalir, ya, tanpa harus kita atur, ya. Kemudian jantung kita berdegup, ya, masih berdetak jantung kita, semua organ tubuh kita masih berfungsi. Ini semua nikmat yang menempel dalam tubuh kita aja banyak, gitu ya. Ya, banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Nah, ini semua akan ditanya sama Allah nanti di akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dihisab, maka disitulah ada Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan dan minta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah Allah berikan tadi. Ya, mata, untuk apa mata yang telah aku berikan, kata Allah. Gitu ya, saat di dunia. Gitu. Nah, telinga untuk apa? Ya, alhamdulillah kita semua dikaruniai mata kita, ya, untuk melihat, untuk membaca, ya, untuk mempelajari Al-Qur'an. Alhamdulillah telinga kita juga sama, kita gunakan sama-sama untuk senantiasa mendengarkan Al-Qur'an, ya. Masya Allah, hati kita, ya, akal kita gunakan untuk memahami Al-Qur'an. Ya, hati kita gunakan juga untuk menerima Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an itu, ya, diterima oleh hati, bukan oleh akal. Karena kalau pakai akal nanti kalau nggak logis ditolak, ya. Nah, justru akal itu harus tunduk terhadap Al-Qur'an, gitu ya. Nah, disitulah Bapak Ibu semuanya, sebelum ditutup, ya, ini dari saya ditutup, mungkin ada satu kisah, ya, yang menarik untuk diceritakan di ayat summalatus alunna yauma idin anin naim. Ini ada satu kisah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu malam hari keluar, ya, dari rumah, ya, kemudian saat keluar ternyata bertemu dengan dua sahabatnya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, Rasulullah nanya di saat itu, ma akhrajakuma, ya, apa yang menyebabkan kalian keluar rumah, ya, di malam hari ini, gitu ya. Nah, Rasulullah nanya ke Umar sama ke Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, kemudian mereka menjawab, alju ya Rasulullah, lapar wahai Rasulullah, coba. Ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah dua orang yang kaya-kaya, ya. Ini bukan Bilal yang miskin-miskin yang apa namanya secara riwayat adalah orang yang miskin, gitu ya. Nah, ini seorang Umar bin Khattab dan seorang Abu Bakar As-Siddiq, pengusaha kaya raya tapi kok bisa-bisanya kelaparan, gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq berniaga bukan untuk numpuk-numpukin uang, bukan untuk numpuk-numpukin harta, bukan untuk banyak-banyakin tabungan, tapi sekedar untuk mencukupi kehidupan dan untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Ya, ya, terbukti setiap kali Rasulullah SAW membuka peluang sedekah, maka mereka keluarkan sebanyak-banyaknya harta untuk Allah dan Rasulnya. Itu ya. Maka dilanjut lagi kisahnya setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka pun nanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau juga keluar di malam hari ini? Maka Rasulullah menjawab, aku pun sama seperti kalian berdua, ya. Aku juga lapar, gitu ya.
Jadi seorang Rasulullah juga lapar juga di malam hari itu ya. Saat itulah akhirnya Rasulullah mengajak Umar dan mengajak Abu Bakar untuk mengunjungi salah satu sahabat Ansor ya, silaturahim ya, silaturahim. Karena silaturahim itu adalah bagian daripada kunci rezeki ya. Jadi kalau misalnya kita rezeki lagi sempit, maka bisa jadi kita ini kurang silaturahim ya. Bisa jadi kita ini justru lebih sibuk nyari musuh ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak termasuk ke situ ya. Justru kita harus banyak-banyak silaturahim, karena silaturahim itu termasuk bagian daripada wasilah ya untuk turunnya rezeki. Nah, maka Rasulullah SAW bersama dua sahabatnya bertemu dan berkunjung ke sahabat Ansor. Kemudian di sana Rasulullah SAW disuguhi air minum, kurma, ya, dan juga kambing ya, saat itu. Nah, setelah mereka bertiga makan di rumah sahabat Ansor itu, Rasulullah kemudian mengucapkan summalatus alunna yauma idin anin naim. Ini adalah ayat ke-8 ya. Maka wahai Umar, wahai Abu Bakar, nanti Allah pasti akan tanya ya terhadap kondisi kita saat ini. Kita keluar di malam hari karena dalam keadaan kelaparan ya, kemudian kita pulang ke rumah dalam keadaan kenyang. Coba ya, bayangkan hanya kurma dan air itu akan ditanya sama Allah gitu ya. Nah, sekarang gimana ceritanya orang yang berlimpah-limpah ya. Ini kurma dan air ya, itu ditanya sama Allah nanti ya. Sedangkan kita ya justru memperbanyak harta benda, memperbanyak makanan ya, bermegah-megahan dalam rumah dan lain-lain ya. Maka ini mudah-mudahan menjadi satu tadhkirah untuk kita semua, pengingat untuk kita semua, bahwa agar senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuknya kita dalam mencari harta, sibuknya kita dalam bekerja, ya, sibuknya kita dalam cari penghidupan, mudah-mudahan tidak membuat kita lalai dari belajar Al-Qur'an, tidak membuat kita lalai dalam beribadah, tidak membuat kita lalai dalam beramal soleh, tidak membuat kita lalai dalam berinfak dan bersedekah. Ya, semoga dengan itu semua akhirnya Allah beri kita jalan mudah untuk masuk surga ya, karena semua hisabnya beres gitu ya. Nah, nggak ada yang bermasalah ya, karena harta inilah yang menjadi puncak namanya dihisab itu, karena harta, apalagi kalau hartanya tidak digunakan dalam kebaikan ya. Alhamdulillah, mungkin itu bagian daripada tadabur ya di surat At-Takasur ini. Semoga ini ada manfaatnya, khususnya dalam ingat untuk saya pribadi dan juga untuk Bapak, Ibu, Akang Teteh semua yang hadir di Zoom malam hari ini, insya Allah. Ya, ini semua ya, ini juga ada satu satu rujukan ya, satu rujukan saya juga ya dalam menjelaskan At-Takasur ini. Mungkin nanti admin bisa sampaikan juga ya, ada The Great Quran di Maghfirah Pustaka. Ini sangat luar biasa, menjadi satu rujukan bahkan untuk orang awam sekalipun yang tidak memahami tafsir, memahami Al-Quran ya, di The Great Quran yang diterbitkan oleh Maghfirah Pustaka ini sangat membantu sekali untuk orang awam sekalipun. Pernah mondok sekalipun, tak pernah bermajelis misalnya gitu ya, karena kesibukannya, ini cukup dengan The Great Quran ini sudah sebenarnya, kalau hatinya Allah bukakan, maka insya Allah ini bisa menjadi rujukan untuk senantiasa taat dan mengikuti apa yang Allah inginkan di Al-Quran. Ya. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada salah kata. Mas Fakih, cukup sekian ya, dari saya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sampai kita betul-betul memahami Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Untuk kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam pesan surat At-Takasur ya. Artinya dalam Quran surat At-Takasur ini adalah menjadi pengingat kita
agar kita tidak bermegah-megahan di dalam kehidupan. Allahu Akbar. Nah, boleh kita lanjut ya. Jadi tadi sudah masuk kepada sesi tahsin kita ya, walaupun mungkin Bapak Ibu dan teman semua dan ayah bunda di sini juga yang pengen banget lagi ikutan ya untuk pekan di setiap 2 pekan sekali, yang misalnya belum pada dapat, insya Allah kita prioritaskan agar bisa sama-sama saling praktek ya. Dan kalau misalnya ada yang mau tanya jawab boleh ya, yang mau tanya jawab silakan, karena mengingat waktunya juga masih masuk nih buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin tanya jawab terkait ya terkait apa tadabbur yang tadi disampaikan oleh Ustadz Malik Saiful Rizky, atau mungkin terkait tahsin yang disampaikan langsung oleh Ustadz Lutfi, yang dimana kita juga memiliki grup ya, grup khusus ya untuk webinar Kalam Series ini, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia khatam Quran. Jadi khatam bukan hanya sekedar khatam, tetapi kita khatam betul-betul dan dimulai dari bacaannya, betul-betul kita bisa memahami kandungan ayatnya. Nah, itu yang kita harapkan agar kita bisa mewujudkan Indonesia khatam Quran. Nah, sekali lagi, sebelum saya tutup di sini boleh dibuka dulu kameranya, mungkin yang bisa, yang memungkinkan, karena kita akan ada sesi foto bersama supaya akan diabadikan nih ya, ataupun akan kita posting di media sosial Makfiro Pustaka, seperti itu. Boleh. Yang mau tanya-tanya jadi nanti boleh langsung di grup ya, kita sudah ada admin sudah masukkan ya terkait webinar ini. Di screenshot aja. Yuk, 1, 2, 3, kita berikan senyuman terbaik kita. Dibuka kameranya, yang belum buka mungkin yang memungkinkan bisa buka kamera boleh dibuka kameranya. Kita adakan sesi foto bersama nih supaya ada kenangan spesial di webinar ke-7 kali ini. Yang webinar ke-7 ini Masya Allah ya, ternyata banyak sekali antusiasnya. Saya sangat senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua di acara webinar ke-7 ini. Masya Allah. Ya, sudah admin sudah siap? Operator udah oke? Standby. 1, 2, 3, kasih senyuman terbaik. Iya, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman semua, demi berjalannya webinar ini ya, biar tetap ada apa namanya perbaikan setiap saat kita webinar. Kayak kemarin kan sempat ada yang memberikan masukan dengan adanya tadabbur Ustadz, boleh dimasukkan dengan adanya konteks-konteks pesan-pesan dari Allah yang disampaikan dalam Al-Quran Ustadz, kayak gitu kan ya. Boleh. Nah, kita ada namanya form feedback ya, di mana form feedback ini bisa Bapak Ibu isi ya dengan teman-teman semua. Itu sudah langsung dimasuk dari admin. Silakan admin. Ya, itu bisa diisi gitu ya. Jadi supaya kita terus memperbaiki bagaimana sistem kita agar kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Begitu ya. Lalu kemudian buat Bapak Ibu yang mau memberikan testimoni terkait webinar malam ini, boleh di mute di suaranya dinyalakan, lalu kemudian berikan testimoninya atau kesan positif apa sih yang didapatkan dari webinar malam ini. Silakan Bapak Ibu. Ada? Bapak Ibu dan teman-teman ada? Mungkin dari Ibu Arisa Jamila boleh, Ibu Herawati boleh yang mau berikan. Ya, silakan Ibu dibuka suara. Ya, silakan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih nggak dapat kesempatan membaca suratnya, tapi alhamdulillah mendengarkan, mengikuti dan banyak memahami. Insya Allah dari Ustadz Lutfi dan Ustadz Malik, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat ya malam ini.
Walaupun mungkin tadi saya agak terlambat masuk sehingga nggak kebagian untuk membacanya, tapi nggak apa-apa saya mengikuti. Insya Allah minggu depan dan minggu depannya kemudian saya bisa tepat dan selalu bisa ikut. Alhamdulillah Amin, sekali amin. ilmunya. Insya Allah Baik. paham. Ya, Masya makasih. Allah. Syukran Ibu Assalamualaikum Herawati. warahmatullahi Insya Allah di wabarakatuh. pekan depan kita prioritaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari bapaknya mungkin? Tadi ada Ibu Amin. Yunita mungkin. Silakan Ibu. Ibu Yunita mana? Ibu Yunita dari Jogja tadi itu. Yang mau ngasih testimoni mungkin. Silakan Ibu. November. Ya. Tahu Bapak Solihun, silakan Pak Solihun. Boleh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru ikut malam ini juga karena saya di studio jadi berbagi tugas. Kalau Siap. bisa itu kan pertemuannya 2 pekan sekali ya, Ustaz. Betul. Biar semuanya merasakan gitu, mungkin tidak terlalu banyak ayatnya yang dibaca sehingga semuanya kebagian gitu. Oh, Mungkin baik. 2 ayat Baik. begitu. Kalaupun mungkin Siap. Ustadznya baca satu surat, mungkin pesertanya biar semuanya kebagian, ya beberapa ayat saja gitu. Yang penting kan mungkin kualitasnya gitu kan, biar kita Baik. dapat kesannya gitu. Sekedar masukan Ya. saja begitu. Baik Pak Solih. Insya Allah kita akan terima masukannya gitu. Syukran Pak Solihun, Masya Allah ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan testimonial terkait ataupun masukan feedback agar kita bisa memperbaiki ke depannya gitu. Silakan. Sudah tidak ada ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada, di sini saya coba untuk mengakhiri daripada sesi malam ini. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Semua apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perbuat hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya Fakihul Fadilah beserta kru dan tim yang bertugas pada malam kesempatan hari ini sangat berantusias dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama. Dan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang belum berkesempatan untuk mengikuti sesi kita dari mulai prakteknya atau mungkin tadaburnya atau ingin tanya jawabnya, ya itu sudah kita sediakan grupnya yang insya Allah akan bisa membantu Bapak Ibu senantiasa bersama kami agar kita bisa mewujudkan Indonesia Khatam Quran. Ya, untuk itu saya Fakihul Fadilah pamit undur diri bersama kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.